Beliau memang dalam 2 tahun terakhir telah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak Novi bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya guys. Apapun keadaannya, apapun yang beliau sudah lakukan terhadap saya sudah maafkan. Hai everyone, aku Yusuf Kim dan selamat datang ya guys ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harapkan seperti itu ya guys. Namun kalau kalian seandainya mungkin lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja, entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya, jangan menyerah ya guys, ayolah semangat, fighting. Nah guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang kabar duka datanya dari pengacara Alvin Lim yang dikabarkan meninggal dunia. Lantas, bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama mungkin kita bisa kenalan lebih dalam tentang bagaimana sosok dari mendiang semasa hidupnya. Jadi guys, seperti yang sudah kita singgung tadi, Alvin Lim ini adalah seorang pengacara sekaligus salah satu dari 12 pendiri LQ Indonesia Law Firm yang kemudian berkembang menjadi firma hukum terkemuka. Fokusnya yang pada penegakan hukum dan transparansi, lantas menjadikannya ikon di kalangan aktivis dan praktisi hukum. Alvin sendiri merupakan lulusan sarjana hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati, Tangerang, Banten. Selain itu, dia juga menempuh pendidikan untuk meraih gelar sarjana ekonomi dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Kemudian, dia juga melanjutkan pendidikan di bidang perbankan di Colorado Graduate School of Banking, Amerika Serikat. Mendiang juga tercatat nih memiliki sertifikat perencanaan keuangan dari Florida State University, Amerika Serikat. Dan seperti informasi yang aku dapatkan dari kompas.com, sebelum beliau terjun ke dunia hukum, beliau sempat malang melintang di bidang perbankan dan juga bisnis. Mendiang juga pernah menjadi business banking officer di Wells Fargo Bank & Co di Amerika Serikat pada tahun 1997 sampai 1999. Dan pada tahun 1999 dia juga didapuk menjadi penasihat keuangan di American Express & Co di Amerika Serikat. Adapun karirnya di dunia perbankan terus melesat nih guys hingga tahun 2005. Wow, kalau kita lihat pengalaman karirnya gak main-main ya guys. Sementara itu, selama berkarir di dunia hukum, Mendiang telah menangani banyak kasus, termasuk kasus-kasus besar. Salah satu kasus besar yang pernah ditangani oleh Alvin adalah membela FW dalam sengketa keluarga terkait warisan. Dia juga dikenal dikarenakan keterlibatannya dalam pengungkapan dugaan penggelapan dan pelanggaran hukum oleh beberapa korporasi besar di Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, Alvin juga sering nih guys menghadapi tantangan besar, termasuk ancaman hukum dan juga bahkan tekanan publik. Namun keberaniannya untuk berbicara jujur dan membela klien tanpa kompromi membuatnya dihormati sebagai pengacara yang memiliki integritas tinggi. Sosoknya lantas diingat sebagai pejuang keadilan yang tidak gentar menghadapi rintangan hukum. Alright, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana informasi singkat mengenai sosok Alvin Lim dan juga perjalanan karir beliau selama ini. Lantas, apa yang terjadi dengannya? Jadi guys, belum lama ini, atau tepatnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, kita mendapatkan kabar duka dari sang pengacara, di mana beliau dikabarkan meninggal dunia. Adapun untuk kabar tersebut juga sudah dibenarkan oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah humasnya yang bernama Putra Hendra Giri. Menurut Putra, sebelum meninggal dunia, beliau seharusnya berangkat ke Surabaya, Jawa Timur untuk meresmikan kantor baru. Namun sayang nih guys, kondisi sang pengacara sempat lemah saat hendak melakukan perjalanan, sehingga jadwal keberangkatan dari beliau ditunda menjadi sore hari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan sayangnya pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, beliau dinyatakan meninggal dunia dikarenakan penyakit ginjal. Selain Putra Hendra Giri, ada juga Prathabas yang merupakan rekan sejawat dari Alvin Lim yang turut mengkonfirmasi tentang kabar tersebut. Para sendiri mengungkapkan bahwa Alvin meninggal dunia di usia 47 tahun. Alvin disebutkan sudah bolak-balik ke rumah sakit dikarenakan sakit ginjal untuk cuci darah. Kemudian di sini ada juga Rasma Nasution nih guys. Dalam keterangan videonya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 yang lalu, beliau mengatakan, Pada kesempatan ini, saya ingin menginformasikan seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara bagi pejuang-pejuang keadilan, bagi para lawyer-lawyer muda dan senior pejuang-pejuang keadilan, bagi masyarakat pencari keadilan, bahwa pada hari ini, Minggu, tanggal 5 Januari 2025, sekitar pukul 12.00 WIB, telah meninggal dunia sahabat saya, sahabat kita semua,
seorang lawyer muda yang sangat keras membela keadilan, yaitu saudara Alvin Lim SH-MH. Sama seperti para tabas, Rasman juga mengungkapkan bahwa rekan sejawatnya itu tengah berjuang melawan penyakit ginjal yang dideritanya. Lebih lanjut, beliau mengatakan, beliau memang dalam 2 tahun terakhir telah sakit dan cuci darah. Beliau almarhum telah beberapa kali berangkat ke China untuk melakukan cangkok ginjal. Tapi kepergian beliau 2 minggu yang lalu untuk berobat dan cangkok ginjal ke China juga mengalami kegagalan karena infeksi, salah satunya di paru. well, jadi seperti itulah bagaimana pengungkapan dari rekan-rekan sejawat mendiang. Dan guys, di tengah kabar ini, Novi Pratiwi menjadi sorotan netizen. Diketahui sebelumnya bahwa mendiang Alvin Lim pernah melaporkan Novi Pratiwi atas dugaan pencemaran nama baik terhadap kliennya yang bernama Agus Salim. Mendiang melaporkan Novi pada tanggal 10 Desember ke Barreskrim Polri, Jakarta Selatan. Namun, diketahui lebih lanjut bahwa Alvin Lim telah memutuskan untuk mencabut laporan tersebut. Novi Pratiwi sendiri pertama kali mendapatkan kabar tersebut saat melakukan live streaming, di mana banyak yang berkomentar bahwa Alvin Lim telah berpulang. Dia pun atas melakukan make sure atas informasi yang didapatkan dan akhirnya mendapatkan konfirmasi bahwa Alvin Lim telah berpulang jam 12 di Rumah Sakit Mayapada. Dan berikut adalah bagaimana cuplikan saat itu terjadi. Oke, ini lagi nelpon ya guys, nelpon untuk dapetin konfirmasi. Karena untuk Mbak Novi waktu live itu memang banyak banget yang ngasih komen bahwa Alvin Lim telah meninggal dunia seperti itu. Makanya ini Mbak Novi itu make sure dulu nih, apakah informasinya benar atau hoax. Ya sudah, Mbak, kirim bunga aja. Oke. Ya, makasih Mbak. Bener. Udah. Oh, ini udah dapetin konfirmasi kayaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak Novi bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya guys. Oke, guys, ini gimana nih? Kita lanjutin nggak? Lanjutin? Enggak, apakah momen yang tepat gitu kita ngelanjutin ini? Gimana? Alright, jadi dapat kalian perhatikan, usai Mbak Novi mendapatkan kabar tersebut atau mendapatkan konfirmasi tentang kebenaran dari berita itu, dia lantas menanyakan nih gitu, apakah live streamingnya ini akan terus dilanjutkan atau tidak gitu. Namun pada akhirnya Mbak Novi memutuskan untuk melanjutkan melakukan live streaming itu dikarenakan di sini itu ada tanggung jawabnya, begitu guys. Intinya beliau itu kayak nyelesain dulu tanggung jawabnya dan setelah itu barulah ke tempat rumah duka, begitu. Lebih lanjut, Mbak Novi mengatakan seperti ini. Oke. Jadi gini, kita sebagai manusia tidak boleh menjelekkan yang buruk. Jadi stop untuk kalian komen segala macam yang tadi aku baca. Tidak boleh menghujat karena apapun itu saya sudah maafkan. Apapun keadaannya, apapun yang beliau sudah lakukan terhadap saya sudah maafkan, ya. Jadi stop untuk menghujat atau menghina seseorang yang sudah tidak ada, gitu. Ya, sekali lagi saya turut berduka cita. Saya turut berduka cita dan berbelasungkawa. Semoga pihak dari keluarga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Aku lanjut ya guys. Aku lanjut. Semoga kalian berkenan karena gimana pun saya masih punya tanggung jawab, ya. Oke. Ya. Lanjut. Mungkin kita nggak usah huru-hara dulu kali ya. Ini sekali lagi ini kita ada lipstick. Mohon maaf ya guys. Sekali lagi maaf, kita harus lanjut ya. Well, kalau kalian sendiri Mbak Novi jadi kayak dilema gitu ya guys, antara mau lanjut ataupun tidak. Sebenarnya beliau juga pasti nggak mau lanjut ya guys. Tapi apapun dikata, beliau di situ masih punya tanggung jawab dan akan menyelesaikan tanggung jawabnya terlebih dahulu.
Dan kemudian melalui Instagram story-nya, dia juga telah mengucapkan ucapan bela sungkawa atas kepergian dari Alvin Lim dan mendoakan amal ibadah beliau dapat diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Selain itu, Mbak Novi juga telah mengirimkan karangan bunga duka cita. Dan itu saja, Novi juga hadir di rumah duka. Dia mengungkapkan bahwa dirinya diterima dengan baik oleh keluarga Lim. Bahkan adik Alvin Lim juga mengutarakan permintaan maaf kepada Novi atas hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Kepada wartawan, Mbak Novi mengatakan adiknya meminta maaf secara langsung terhadap saya tentang kondisi Pak Alvin ini, kenapa beliau seperti ini. Jujur, katanya Pak Alvin ini karakter yang temperamen, tapi dia itu bukan tipe orang yang suka menjudge orang lain, karena mungkin sakit yang diderita membuat dia seperti itu. Makanya adiknya minta maaf atas semua yang sudah dilakukan oleh Pak Alvin, dan saya juga sudah memaafkan. Dan selain itu, anggota tim kuasa hukum Pratiwi Novianti yang bernama Wendo Baserin juga turut menyampaikan kabar duka tersebut melalui sosial medianya. Beliau juga meminta masyarakat untuk berhenti memberikan komentar negatif dan turut mendoakan agar amal ibadah Alvin Lim dapat diterima di sisi Tuhan. Lebih lanjut, beliau mengatakan, teman-teman, saya melihat komen-komen yang ada pada VT saya terkait berita meninggalnya almarhum pengacara senior Bapak Alvin Lim. Saya cukup prihatin dengan komen-komen yang ada. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendoakan yang terbaik untuk Tenovi, selalu mensupport Tenovi dan kami tim hukum daripada Tenovi. Terima kasih untuk itu. Namun untuk saat ini saya minta untuk teman-teman ikut berempati, karena saya paham betul bagaimana rasanya ditinggalkan orang yang kita cintai. Setidaknya kita berempati pada keluarga yang ditinggalkan. Apabila memang teman-teman tidak ingin berempati, setidaknya untuk tidak memberikan komentar-komentar yang nantinya menyakiti keluarga daripada almarhum Bapak Alvin Lim. Itu saja teman-teman, mohon untuk bisa dimengerti, untuk bisa difahami. Terima kasih teman-teman. bener banget sih, aku setuju banget guys. Mohon stop ya, kasih komentar-komentar negatif, kasih komentar-komentar buruk, apalagi kepada keluarga yang ditinggalkan. Stop. Sekali lagi, aku mengucapkan turut berduka cita atas kepergian dari Alvin Lim. Semoga beliau dapat ditempatkan terbaik di sisi Tuhan. Semoga amal ibadahnya diterima dan keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Amin. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Surli pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.